Oke, terima kasih sebelumnya Pak Dana dan tim Aneka Warna. Em, Ya, hari ini kita mau share tentang bagaimana sih reflektif stiker itu untuk digital printing. Ini sebenarnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ogi. Nanti kita buka ini open aja ya Pak, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan atau ada yang pengen ditahuin lebih lanjut gitu, kita langsung aja gitu diskusinya gitu. Oke, selanjutnya silakan Mas Ogi. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat siang semuanya. Tadi yang seperti yang disampaikan Bu Intan, hari ini kita akan memperdalam lagi lah. Kemarin mungkin yang waktu training atau webinar dengan HP mungkin waktunya terbatas gitu ya. Ini mungkin agak panjang. Jadi kita bisa belajar atau sharing lebih dalam mengenai media reflektif untuk di digital printing. Oke, tanpa memperpanjang waktu, ini apakah slide saya sudah terlihat jelas, Pak, dari sana? Belum muncul slide-nya ya, masih. Halo? Belum berubah tampilannya, Pak. Belum Udah muncul. kelihatan Pak ya, tapi slide-nya udah kelihatan Bagaimana? kan ya? Slide-nya kelihatan? Masih belum berubah ya, atau yang lainnya? Ya memang Oh, belum berubah sih. belum berubah. Belum berubah ya, Belum oke, berubah. oke. Iya. Oke, kelihatan ya, Pak. Jadi saya lanjut aja. Oke. Oke, jadi seperti biasanya, jadi kalau misi kami ini di Transportation Safety di 3M itu untuk membantu kita semua kembali ke rumah dengan selamat. Intinya sih di situ, Pak. Jadi saya sedikit mengulas lagi mengenai science of retroreflectivity. Jadi apa sih di balik retroreflektif atau reflection itu ya. Jadi ada beberapa pantulan cahaya seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi ada yang diffuse, yaitu cahaya hambur. Ini dipantulkan ke segala arah. Kemudian ada pemantulan cermin. Jadi cermin itu ya sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan yang terakhir ini adalah retroreflektif. Jadi cahaya itu akan dipantulkan ke arah sumber datangnya cahaya. Nah, itu kita ulas sekali lagi. Ada dua teknologi di sini. Ada teknologi glass bead, yaitu butiran kaca yang berbentuk bulat, bola gitu ya. Dia akan mempunyai sifat yang sama, jadi mengembalikan cahaya ke arah sumber cahaya tadi. Atau yang kedua, teknologi cube corner, yaitu prisma segitiga sama sisi, itu juga bisa mempunyai sifat mengembalikan cahaya ke arah datangnya cahaya. Satuannya kandela per lux per meter persegi. Dan ini nggak saya ulas lagi, contohnya mata kucing gitu ya. Kemudian susunannya seperti apa glass bead itu, jadi butiran kecil-kecil itu disusun gitu kan. Nah ini, disusun ke dalam satu permukaan film, jadi sebuah media yang bersifat retroreflektif. Tapi juga sama, beda di konstruksi saja. Kalau prismatik konstruksinya prisma segitiga yang kecil-kecil gitu ya, dan itu bisa mempunyai sifat yang sama untuk mengembalikan cahaya atau retroreflektif kita sebutnya. Nah, ini tambahan dari saya. Itu yang perlu kita ketahui tentang retroreflektif, ada dua parameter pengukuran, yaitu observation angle dan entrance angle. Mungkin yang kemarin belum kita jelaskan. Nah, ini penting kenapa? Karena ya ibarat kalau kita ngukur jalan gitu ya, kita alat ukurnya patokannya itu apa sih? Nah, itu kalau kita ngukur retroreflektif itu juga sama. Jadi satuannya udah tahu, kandela per lux per square meter, kemudian patokannya apa lagi gitu. Cara ngukurnya gimana? Itu ada dua patokan. Yang pertama adalah observation angle dan entrance angle. Nah, itu apa? Observation angle adalah sudut yang terbentuk antara sumber cahaya. Jadi dalam hal ini adalah lampu kendaraan dengan mata pengamat. Nah, itu kalau kita tembakkan lampu kendaraan kita ke arah material reflektif,
kemudian kita observasi dengan mata kita, itu akan membentuk satu sudut. Ini disebut observation angle. Untuk kendaraan tertentu, pasti dia punya dan jarak tertentu, itu akan membentuk satu observation angle tertentu gitu ya. Jadi contohnya untuk kendaraan besar, truk, ini kan lampunya antara lampu dengan mata itu jaraknya kebetulan cukup jauh gitu, beda dengan sedan. Itu pada jarak 230 meter dia akan terbentuk observation angle sekitar 0,5 derajat dan seterusnya gitu. Untuk sedan dia akan lebih rapat observation angle-nya. Mungkin bisa di-mute dulu, Pak. Kemudian yang akan tampak seperti apa? Nah, ini yang tampak antara, kalau beda observation angle itu penampakan retroreflektifnya juga akan berbeda. Jadi sebelah kiri ini contohnya observation angle jarak kamera dengan lampu itu 21 in, sebelah kanan itu 50 in. Makin jauh dia akan makin nggak, retroreflektifnya makin nggak kelihatan gitu ya, makin gelap. Dan yang kedua adalah entrance angle. Entrance angle ini adalah sudut yang dibentuk atau selisih sudut dari bidang normal material reflektif. Jadi material reflektif ini bidang normalnya kan tegak lurus gitu ya. Nah, kita ambil garis yang putus-putus ini. Nah, kan kita kan nggak mungkin tegak lurus sempurna gitu kalau mengamati satu reflektif gitu. Kadang-kadang kita ada membentuk sudut tertentu. Nah, itu entrance angle. Nah, efeknya apa? Ya kadang-kadang kalau memang ya beda entrance angle pasti akan berbeda yang kita amati gitu ya. Keterangannya itu akan berbeda. Gitu. Nah, dari dua parameter tadi, mungkin bisa kita anggap parameter yang observation angle dan entrance angle yang mirip gitu ya, karena di satu bidang. Tapi kalau kita tembak, ternyata material itu atau media itu mempunyai tingkat retro yang berbeda-beda gitu. Siang hari mungkin sama yang di atas, tapi ketika malam hari kita tembak dengan cahaya sumber cahaya gitu kan, baliknya itu retronya itu kelihatan beda. Nah, itu yang membedakan material reflektif ini ada tingkatannya gitu gampangannya. Jadi ada yang terang, ada yang enggak. Nah, itu diatur di mana sih untuk ngukurnya? Itu ada ASTM yang ngatur dan umum dipakai di Indonesia ataupun di beberapa negara gitu ya, pakai standar ASTM. Ini ada nomornya D4956 gitu, versi 2009. Nah, dari parameter-parameter tadi, dari ASTM memberikan guidance panduan. Jadi kalau untuk tipe 1 itu dengan parameter yang tadi itu dia memberikan cahaya retro sebanyak sekian kandela gitu ya. Untuk warna putih misalnya 70 misalnya, dan seterusnya. Itu dikasih tingkatan-tingkatan dari ASTM sampai ke nomor 11 gitu. Nah, di tabel ASTM itu akan ada muncul tabel seperti ini, misalnya ini tipe 1. Jadi material ASTM tipe 1 itu untuk warna putih dengan observation angle misalnya 0,2 derajat, kemudian entrance angle -4, itu dia harus punya retroreflektif atau tingkat reflektivitas 70 kandela per lux per square meter. Ini standar minimalnya. Dan seterusnya, ini tabelnya nggak panjang lah, nggak usah di inilah ya. Ini sekedar tahu aja, tapi ada beberapa tingkatan, tipe 1 sampai tipe 11. Yang umum digunakan tipe 1, tipe 4, dan 11. Di antaranya itu agak jarang digunakan gitu. Nah, teknologi tadi retroreflektif itu untuk media yang kita kenalkan sekarang, media 7310 atau 7300 itu sama saja. Jadi kalau 7310 itu artinya 7300 series yang berwarna putih. Jadi serinya jadi 7310 gitu. Itu masuk di mana? Itu masuknya ke tipe 1. Gitu. Jadi masuk di ASTM juga, tapi tipe 1. Terus kemudian nanti tipe-tipe yang lain seperti apa, nanti kita lihat bedanya. Jadi kalau dilihat dari penampakannya gitu ya, secara kalau kita lihat dari dekat, kalau tipe 1 itu contohnya material EGP. Ini agak tebal begitu ya. Agak tebal, penampakannya seperti ini. Yang paling bawah. Nah, ini setingkat dengan material 7310 atau 7300, cuman beda struktur honeycomb-nya berbeda.
Jadi kayak bintik-bintiknya itu agak sedikit berbeda. Kemudian HIP, kalau HIP itu bedanya dia ada kayak semacam garis-garis. Kemudian kalau DG itu penampakannya kalau di siang hari, yang honeycomb-nya itu dalamnya itu agak sedikit lebih gelap gitu. Bedanya di situ. Makin ke atas tingkatannya makin tinggi, artinya ketika malam hari kita tembak dengan sinar, dia baliknya lebih banyak makin ke atas. Nah, banyaknya seperti apa? Nah, ini kalau dilihat secara mikroskopik, seperti ini. Jadi susunan prismanya itu kalau tipe 1 yang paling atas, kemudian ini tipe 4 ini yang tengah, kemudian yang tipe 11 yang paling bawah. Sedikit berbeda susunan mikroskopiknya. Cuman kita nggak bisa lihat ini kalau nggak pakai mikroskop. Jadi ini bukan struktur honeycomb-nya, tapi struktur mikroskopisnya. Nah, penampakannya di malam hari seperti apa? Tadi yang disebutkan tadi, di sinar tuh baliknya seperti apa? Kurang lebih perbandingannya seperti ini. Ini kalau tipe 1, jadi retronya kembali, tapi ya dibandingkan dengan tipe yang lain dia memang lebih gelap gitu. Ini di sini ada retronya saja, retro yang balik. Paling terang tentu paling kanan, tipe 11. Nah, 7300 itu masuknya ke tuh. Kemudian kalau ditanya berapa persen sih sebetulnya cahaya baliknya gitu ya, kurang lebih itu kalau tipe 1 dia di 10%. Jadi kalau kita kasih cahaya 100 dia balik 10. Efisiensinya itu sekitar 10%. Kalau HIP itu kira-kira 33%, atau tipe 4 itu 33%. Jadi kita kasih 100 balik 33, dan yang paling tinggi untuk teknologi yang sekarang yang ada sekarang itu adalah tipe DG3 atau diamond grade. Itu dia bisa balik hampir 60% gitu. Dikasih 100 balik 60%. Nah, nanti ada pertanyaan, ini kalau yang 7300 ini kok cuma balik 10% itu apa cukup gitu kan ya? Sebenarnya cukup sih, itu cukup. Jadi untuk keperluan-keperluan tertentu memang perlu tipe 11, tapi tipe 1 pun itu tingkat reflektifnya sudah cukup baik sebetulnya gitu. Nah, kalau mau dilihat dari tipe materialnya, maksudnya dari fisiknya, tipe 11 itu seperti apa? Ini contohnya yang tipe 11, ada warna-warna yang tersedia di tipe 11 atau diamond grade, atau disebutnya kalau di 3M itu seri 4000. Ini yang warna-warna yang ditawarkan, semua ya hampir warna-warna dasar dia ada, cuman kalau untuk printing ya kita pakai yang warna warna putih aja gitu ya. Oh ya, sekedar tambahan, semua material reflektif 3M ini semuanya bisa di print. Jadi kalau mau di print, dia semua top coat-nya itu memadai untuk di print. Jadi untuk tinta itu dia nempel dengan baik gitu. Jadi nggak ada masalah untuk printingnya. Dan HIP itu ada kayak bergaris-garis gitu ya cirinya, tapi ini bisa di print juga. Pilihan warnanya mungkin nggak sebanyak DG, tapi warna-warna dasar ada. Ini untuk HIP atau tipe 4, disebutnya kalau di pasaran itu tipe HIP gitu ya. Kemudian untuk tipe 1, itu disebut di pasaran EGP, di 3M disebutnya 3400 series. Nah, yang 7300 series itu masuk, atau tingkat retroreflektifnya itu setara dengan yang ini, dengan yang EGP ini, jadi masuk ke tipe 1 gitu. Dan kita ada tambahan lagi, yaitu electrocut film. Ini adalah film yang untuk melapisi ya. Kita pakainya kalau yang untuk printing itu yang clear. Sebenarnya tersedia warna-warni gitu kan, tapi kalau untuk yang printing itu kita pakainya yang clear kan, warnanya kan sudah dari tintanya itu gitu kan. Jadi kita di sini pakainya yang clear kalau ingin di lapisi dengan film durability daripada tinta itu menempel di media. Gitu. Nah, kalau tadi 7300 kita bandingin dengan reflektif yang tersedia di pasaran dan yang lebih advance yang biasa dipakai untuk keperluan khusus gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 7300 ini kita bandingkan dengan yang ada di pasaran juga, tapi untuk yang lebih ke komersial gitu ya.
glass bead yang kita lihat kalau di 3M itu serinya 3290 atau 610 itu penampakannya akan seperti ini yang paling kiri. Jadi 7300 ini lebih terang dan lebih putih. Gitu. Ada perbedaannya juga dengan yang seri EGP. EGP itu penampilannya kurang lebih yang seperti yang di tengah. Jadi nggak terlalu putih banget dia dengan yang 7300 yang kemarin kita kenalkan. Ini penampilan di siang hari. Bagaimana malam hari? Nah, ini gambarnya yang bawah ini. Kalau penampilan di malam hari, kurang lebih kalau 7300 itu dan EGP atau tipe 1 ya, dua-duanya, itu kurang lebih sama di malam hari. Kalau siang tadi agak lebih beda karena 7300 lebih putih. Tapi kalau dibandingkan dengan yang glass bead, atau yang bukan pakai prismatik ya, yang teknologinya pakai glass bead tadi. Contohnya yang kalau dia ada 610 atau 3200 itu penampilan di malam harinya jauh lebih redup yang glass bead ya. Jadi kalau yang 7300 ini masih lebih terang. Nah, kelebihannya apa sih 7300 ini? Kalau boleh kita ulas lagi, yang pertama adalah handlingnya mudah karena dia lemes ya, fleksibel gitu, jadi bisa di motongnya juga mudah, weedingnya mudah, gampang lah diproses gitu. Setelah proses printing itu kan ada proses selanjutnya lemes, beda dengan reflektif yang untuk rambu yang ada sekarang, itu EGP, HIP maupun DG itu dia kaku. Dengan ketebalan dia 400 mikron itu agak susah dia ngikutin kontur atau ditekuk gitu ya. Tapi kalau yang 7300 atau 7310, kalau yang warna putih ini, dia cukup fleksibel, jadi bisa ditekuk lemes gitu. Kemudian dia juga bisa diprinting dengan baik, kemarin kita sudah jelaskan, dan kita bisa tawarkan MCS warranty-nya kalau diinginkan. Dan ini yang membedakan juga, yang terakhir adalah adhesion. Jadi yang 7300 atau 7310, itu dia adhesifnya atau lemnya itu jauh lebih baik daripada tipe stiker yang lain yang ada di 3M khususnya, apalagi yang ada di luar 3M gitu. Kenapa? Karena dia memang didesain untuk nempel sempurna, nempel dengan baik di material plastik. Terutama material plastik yang low surface energy seperti PVC, terus PP. Itu kalau yang untuk material-material yang lain agak kesulitan nempel di situ. Tapi kalau untuk material ini bisa menempel dengan baik. Jadi nggak perlu tambahan primer ataupun apa, tapi bisa menempel dengan baik. Kemudian ini sedikit prosesnya gitu ya, kalau digital printing itu dari desain, kemudian di print, dilaminasi, di cutting, terus kemudian ditempelkan. Saya sekilas aja. Kemudian bedanya apa dengan yang konvensional gitu kan? Kalau konvensional itu kan ya dia butuh waktu yang lama. Ini contoh salah satu pengalaman dari teman kita yang dari Cina gitu ya. Dia kalau untuk bikin konvensional itu kan pakai plotter, dipotong-potong, ditempel, kan dipotong-potong dulu, kemudian di weeding, kemudian di positioning gitu ya. Terus kemudian diberikan laminasi atau pre-masking ya di sini disebutnya. Baru ditempelin kayak gitu. Itu butuh 43 menit, tapi kalau untuk digital printing itu hanya butuh 18 menit ya, jauh lebih cepat. Equipment-nya apa aja di digital printing? Itu printernya sendiri, kemudian butuh laminator sama plotter buat motongnya kalau udah selesai. Gitu. Nah, memang ada beberapa printer solution yang ini kita berikan contoh dari 3M itu ada 3 tipe printer gitu ya, ada DARS, EFI, sama HP gitu ya. Printer yang lain gitu ya? Jawabannya bisa. Jadi di hampir semua printer bisa. Cuman bedanya yang tertulis di sini ini yang sudah dicoba dan kita bisa memberikan warranty lebih jauh gitu. Kan kita nggak bisa nyoba semua printer desain sama 3M gitu kan, terus kemudian dicari profilnya yang benar, terus akhirnya
dikasih warranty, dan terus terang aja untuk memberikan warranty ini atau untuk nyobain untuk satu jenis printer itu bisa jangka waktunya lama, karena kita harus print itu dijemur, kemudian ada weathering segala macam, itu butuh waktu yang lama, mungkin kurang lebih 1 tahun gitu. Ini yang printer HP terakhir itu yang seri 700, 800 itu butuh 6 bulanan untuk bisa kita talis di sini sebagai MCS warranty gitu. Jadi sebenarnya bisa semua printer, cuman ya kita dari 3M belum dicobain semua, jadi mungkin nanti presetnya atau profilnya bisa dicari sendiri gitu ya. Tapi nggak susah sih seharusnya untuk nyari ini. Kemudian apa yang unik dari digital printing? Yang pertama adalah lead time-nya itu bisa cepat karena kita kan nggak butuh banyak warna, jadi cuma cukup satu warna putih, kemudian dari tintanya sendiri kan sudah ready gitu ya. Kalau biasanya kalau digital printing, jadi langsung kita print, jadi gitu. Kemudian dia juga cepat tadi ya, hasil produksinya itu cepat gitu karena dia prosesnya cepat, dan dia ngeprint apa saja nggak terbatas gitu. Jadi kalau yang konvensional itu warna-warnanya kan terbatas, jadi dia nggak bisa ngeprint yang sifatnya process color atau apa, sign yang berwarna-warni itu warnanya terbatas kalau yang konvensional. Tapi kalau digital printing itu apa aja gitu bisa di print. Nah ini contoh video aja ini. Ini contoh pengoperasian digital printing. Oke, kita percepat aja. Dan ini jadinya contohnya, jadi bisa di beberapa material. Ini kebetulan ini kita contohnya di DG atau seri 4000, jadi tipe 11. Oke, jadi aplikasinya di mana aja, mau print apa aja bisa kalau digital printing, jadi nggak terbatas, bebas lah gitu ya. Nah, kalau mau kita ulang sekali lagi, kemarin MCS warranty jadi MCS warranty ini kita tawarkan ada 2, jadi yang digaransi oleh 3M, jadi harus memenuhi ke-6 unsur ini. Jadi yang pertama, printernya sendiri harus approve, jadi yang sudah ditunjuk sama 3M, softwarenya juga, kemudian tintanya sendiri juga harus ngikutin, kemudian reflective sheeting-nya atau medianya nanti 3M yang ini gitu ya, yang tipe ini itu juga harus ngikutin, dan yang terakhir adalah harus memakai protective overlay film. Ini maksudnya yang 1170C, jadi clear film yang dilapis setelah di printer. Tapi ini sifatnya opsional, jadi misalnya nggak pakai MCS warranty pun dipersilahkan gitu, tetap bisa di print gitu, nggak ada masalah. Jadi ini untuk meyakinkan saja kalau ingin MCS warranty gitu. Tentunya bisa ditawarkan waktu yang lebih panjang. Jadi di sini kalau MCS warranty untuk yang tipe 7300, tipe 1
ya yang tergolong di tipe 1 itu bisa sampai di 5 tahun. Gitu. Nah, kalau di HP, printer HP yang sudah masuk ke MCS warranty itu apa aja? Ini listnya, jadi latex 1500, 800, 700, sama 365. Dan tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, untuk di warranty ini kita butuh 1170C, ini protective filmnya. Kemudian tintanya itu dari seri ini yang disebutkan 832, 873 series, dan softwarenya itu pakai SAI FlexiPrint. Plus Cut Authorized 3M Edition, ini maksudnya untuk warna-warna yang warna-warna rambu-rambu. Gitu. Kalau yang Cut Authorized 3M Edition ini untuk warna rambu-rambu, kan warnanya warna khusus gitu ya. Tapi kalau SAI FlexiPrint ini untuk yang semua warna. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mungkin kita akan lebih banyak ke diskusi. Misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada yang masih mengganjal, monggo Pak Ibu silakan. Saya buka sesi tanya jawab, silakan. Ya, thank you nih Mas Ogi. Gimana nih dari tim Aneka Warna, ada yang mau ditanyakan mungkin? Siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Sunardi dari Medan, Pak. Silakan Pak Sunardi. Lurus Medan. Pak, saya mau nanya, untuk yang 7.300 sendiri, itu bisa support untuk printer apa aja ya? EcoSolvent, atau UV, atau latex? Terus di antara support mesin yang bisa dicetak di 7.300, mesin apa yang daya tahannya paling lama, Pak? Paling bagus gitu loh, untuk ke reflektifnya sendiri. Ya, terima kasih pertanyaan Pak. Thank you, Pak. Langsung saya jawab ya. Jadi prinsipnya Pak, karena ini top coat-nya memang printable, itu bisa di print. Itu di semua printer bisa, kemudian latex, UV gitu ya. Itu semua bisa. Kalau ditanya reflektifnya, beda nggak antara ketiga itu gitu kan ya. Yang pertama yang membedakan itu tergantung nanti profilingnya Pak. Kalau profilingnya itu bagus atau sesuai gitu pas, ya terus terang kita nggak punya semua profil Pak. Jadi profil yang bisa kita provide itu hanya yang di list di MCS tadi. Jadi yang HP yang sekian-sekian tadi mungkin ada. Nah, jadi Bapak bisa tinggal pakai dan itu pasti pas gitu ya. Tapi kalau untuk printer-printer yang lain enggak, jadi silakan dicari sendiri. Yang pertama, cuman pada umumnya ketahanan atau sebentar, yang pertama adalah masalah reflektifnya. Itu kalau EcoSolvent itu biasanya bagus. Jadi reflektifnya itu betulnya baik banget gitu ya. Latex sama. Yang agak susah itu UV. Kalau UV, jadi intinya kalau tinta itu dia transparan, itu dia reflektifnya akan bagus. Cuma kalau tintanya UV sejauh ini yang kita pernah coba itu pekat itu agak susah. Jadi mesti ya agak susah lah kalau UV, kecuali mungkin ada teknik lain, misalnya desainnya dikasih lubang-lubang atau apa, itu mungkin baru keluar ininya, reflektifnya gitu. Nah, untuk ketahanannya sendiri nanti kalau sudah di outdoor gitu ya, kita jemur-jemur segala macam, ya tentunya kalau dari yang saya tahu itu UV mungkin paling bagus gitu. Tapi ya itu reflektifnya nggak keluar, dia tintanya terlalu pekat. Nah, yang paling pas itu sebetulnya latex. Latex ini ketahanannya juga di luar cukup bagus, gitu kan, dan itu reflektifnya keluar, dia tintanya cukup transparan gitu ya. Nah, kalau EcoSolvent ini memang dia reflektifnya juga bagus, tapi ya dia nggak tahan lama di outdoor gitu. Mungkin masih kalah pada umumnya ya dengan latex. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, thank you, Pak.
Sama, Pak. Mungkin ada yang udah pernah nyoba belum, Pak? Ini, Pak, yang 7.300 ini, Pak. Feeling-nya dari customer gimana gitu? Mungkin ada testimoni atau yang dirasakan. Belum pernah nyoba, Pak. Boleh dikirimin sampelnya ntar ke Medan, Pak. Boleh, Pak. Itu mungkin sampel masih ada di Padana, masih ada nggak ya sampel, Pak? Sudah nggak ada, Pak. Kemarin Udah nggak ada, habis. Iya. Ya, nanti kita sempat lagi deh sama Bu Intan. Oh gitu. Iya. Bukan habis Ya, kali, ya. Pak. Gimana ya? Kemarin untuk Pak Sulardi saya udah request ke Bu Intan ya. Jadi mungkin nanti akan diatur pengiriman untuk sampel ke AW Medan. Jadi kemarin saya sudah sempat ngobrol sama Pak Sulardi, jadi tinggal tunggu dikirim aja. Siap, ditunggu, Pak. Ya. Sama satu lagi Pak Ogi, mungkin untuk lebih memperjelas gitu kan, untuk printing di material yang regulated, apakah dari secara regulasi itu sudah clear gitu ya, diperbolehkan atau ada seperti apa, Pak? Kemarin kalau nggak salah Pak Yakobus yang nanya, jadi kita masih agak abu-abu tuh ininya, neranginya gitu. Mungkin bisa lebih diperjelas, Pak Ogi. Oh, baik Mas Beni. Jadi gini, Pak, untuk regulasi rambu-rambu lalu lintas itu memang ada regulasinya. Jadi tipe nyapu tur nggak boleh yang sembarangan gitu. Jadi dia yang diatur di regulasi untuk khusus rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau selain rambu lintas, dan itu adanya di jalan umum, jadi jalan punya negara lah gitu ya. Itu memang ada regulasinya, ada peraturannya. Jadi, peraturan yang pertama adalah dia bilang bahwa tipenya itu harus tipe 4 untuk rambu-rambu standar, rambu-rambu kecil. Kemudian untuk rambu-rambu yang RPPJ istilahnya yang di atas itu petunjuk jalan itu dasar tipe 4, hurufnya itu tipe 11. Sempat tipe belum boleh di printing kalau untuk di jalan-jalan yang punya pemerintah gitu ya. Itu regulasinya seperti itu. Kalau mau ikuti regulasi. Jadi yang printing masih saat ini masih belum diperbolehkan untuk di sana gitu. Tapi ya kalau prakteknya Pak, apakah ada yang di printing gitu atau yang nggak ngikutin regulasi, prakteknya sih bisa dibilang banyak juga gitu. Ternyata banyak juga yang dari Pemda-Pemda atau dari daerah-daerah yang belum bisa memenuhi regulasi itu karena alasannya mungkin yang pertama adalah budget gitu. Jadi mereka turunkan tipenya dan mereka juga ada yang pakai screen print gitu kan. Itu masih dipakai gitu. Tapi kalau untuk secara regulasi ya seperti tadi yang saya jelaskan. Okay. Pak Ogi, Dana Pak, tanya. Silakan Pak. Bedanya paling signifikan sama tipe 601 itu apa, Pak? 10 mungkin maksudnya Pak ya? Oh iya, sorry, 610. Ya, TM610 bedanya dengan 7.300, itu yang pertama adalah dari teknologinya Pak. Teknologi reflektifnya berbeda. 7.300 itu dia pakai teknologi reflektif yang prismatik. Tadi saya juga sudah jelaskan ya secara mikroskopik seperti apa. Kalau 610 itu teknologinya masih glass bead. Jadi butiran-butiran kaca yang disusun gitu. Nah, lebih kurangnya apa? Ya yang pasti prismatik lebih advance. Jadi dia lebih terang di malam hari gitu. Kalau malam hari, kalau siang hari
Bedanya kalau yang 7.300 itu lebih putih. Tapi kalau 6.000 warna sama-sama warna putih nih ya. Kalau 610 itu dia lebih ke warna silver gitu, lebih abu-abu atau silver. Warna putihnya itu agak ke silver-silveran, jadi nggak bisa putih, benar-benar putih bright gitu, nggak kalau di siang hari. Di malam hari pun dia lebih redup, bedanya di situ. Cuman ada keuntungannya juga, bedanya di fleksibilitasnya. Kalau yang 7.300 itu bisa fleksibel, tapi di 2 dimensi saja. Nggak bisa ditarik dia. Tapi kalau 610 itu dia bisa ditarik. Agak sedikit ditarik dia masih bisa. Jadi memang dia lebih tipis gitu ya, dan ditarik lebih bisa. Tapi kalau 7.300 agak nggak bisa ditarik gitu, agak susah. Jadi memang bisa lemes tapi nggak bisa ditarik, nggak stretchable. Sama-sama di print bisa, dan adesifnya 7.300 lebih nempel baik. Tadi yang seperti saya jelaskan di plastik itu bisa baik banget, apalagi di material yang lain, di aluminium, di besi, di permukaan yang bercat itu akan lebih baik. Beda di adesif juga. Itu Pak, bedanya. Siap Pak, terima kasih Pak. Secara fisik sebetulnya sebelum di print itu udah kelihatan banget bedanya ya Pak ya? Kelihatan Pak. Jadi sebelum di print dia warnanya kan agak silver gitu. Kalau yang 610 warna putihnya itu agak silver. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Sorry Pak, mau nanya Pak. Tadi pengertian lemnya bagus itu kalau awam kan nanyanya, kalau ditempel di besi atau di luar itu Pak, untuk kayak di outdoor itu, dengan istilahnya pengaplikasian atau penempelannya udah benar, bersih, rapi, sesuai dengan itu kayak besi, itu bisa berapa lama Pak baiknya itu Pak? Artinya rata-rata terhadap cuaca, matahari, hujan itu kalau dipajang itu bisa, pernah ada ini Pak, bisa tahan berapa lama Pak? Ya, jadi minimal Pak ya, minimal itu tahan 5 tahun Pak. Oh, panjang Minimal. juga. Jadi kalau kita mau nempel stiker, itu kan kita kita nempelnya kemana nih? Nah, kemananya itu kita biasanya ada istilah surface energi. Jadi ada material-material yang surface energinya rendah, kayak plastik, itu surface energinya rendah, itu agak susah tuh ketempel tuh. Jadi stiker nanti bisa ngotok sendiri gitu kan ya. Kalau besi, kemudian material yang bercat, itu biasanya surface energinya tinggi, jadi mudah. Besi, aluminium, logam, itu mudah ketempel, jadi jarang ada gagal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ke semua permukaan itu kalau kita bicara 7.300, itu minimal dia bisa tahan 5 tahun outdoor gitu. Minimal. Bisa lebih gitu. Kalau dengan tadi yang seperti Bapak bilang, penyiapan permukaannya baik gitu. Jadi kalau ada minyak-minyak ya harus dibersihkan dulu. Karat-karat bersihin dulu gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ogi. Ya Pak. Oke, thank you Pak. Ya, Bro. Ada pertanyaan lagi atau ada tambahan dari Bu Intan, Mas Beni, Mas Greg? Dari saya sih nggak ada. Mungkin Mas Beni ada tambahan?
Soalnya ini Halo kayaknya Pak, kan memang, saya mau tanya Pak. ya silakan Pak. Saya Domi. Nggak mau tanya aja sih. Ini untuk yang 7.300 itu aplikasinya basah atau kering ya Pak enaknya? Itu aja sih. Kering, Pak. Ya, Oh kering ya. Oke. kering, aplikasinya kering. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, Pak. Susah, Pak. Ya kalau dari saya sedikit Mas Ogi, saya nggak ini sih, maksudnya saya lagi rada slow respon nih kebetulan lagi di luar ini ya, di luar rumah gitu. Jadi, kalau ada teman-teman yang punya concern atau inquiry, boleh WA atau telepon saya sudah cantumkan di chat itu nomor HP-nya. Terus apa namanya, mengenai 610, ada juga yang ini yang apa namanya, request sampel juga, cuman saat ini kita belum bisa provide karena 610 ini kebetulan barang lama gitu ya, dan udah ini banget ya, udah bisa dibilang klasik banget gitu. Orang sebut dulu Spotlight gitu sebagai stiker yang apa memantulkan cahaya, itu ya Spotlight itu, 610 itu gitu. Jadi saat ini kita belum bisa provide sampel, tapi itu banyak sekali bisa ditemuin di pasaran sih kalau untuk 610. Nah, kalau sekarang kita memang fokusnya untuk develop yang 7.300 ini dengan aneka warna gitu. Nah, sementara itu sih dari saya. Kalau ada inquiry boleh Pak, nanti rekan-rekan aneka warna call atau WA saya di nomor yang saya provide di chat ya. Tadi juga ada nomor handphonenya Pak Ogi untuk hal teknis. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya juga pasti nanya Pak Ogi ya. Kalau mau nanya Pak Ogi juga boleh. Tapi kalau Pak Ogi biasanya soal sales dia nggak ini angkat tangan ya. Itu aja sih dari saya. Kembali ke Bu Intan. Mungkin tambahan aja tidak lanjutin yang tadi Pak Beni sampaikan. Jadi ini kan kebetulan memang teman-teman sales aneka warna juga ada di sini. Terus nanti kan yang memang banyak in charge di sini adalah Pak Beni. Jadi mungkin lebih baik mungkin bisa kita develop bareng-bareng lah pasar ini. Nanti bisa segera kontak Pak Beni untuk gimana caranya kita bisa develop pasar di daerah yang di handle oleh teman-teman sales aneka warna ini. Karena saya lihat banyak sekali dan saya rasa juga opportunity-nya cukup besar. Jadi nanti Pak Beni siap tuh untuk support pengembangan market untuk aplikasi yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Ogi. Gitu. Ya. Ini ini buat bahan rekan AW sih sebenarnya. Kita itu ada, kalau misalnya ada customer yang mau minta sampel, sebenarnya kita punya program untuk itu. Jadi nanti mungkin aku bakal share. Aku sebenarnya kemarin sempat share ke Pak Dana, tapi ini aku jelasin sedikit aja ya. Jadi ini kalau dilihat gitu kan, kita akan ngasih free sampel, tapi ini bentuknya bukan satu roll ya gitu. Jadi kita akan ngasih free sampel format A4 untuk mereka yang sudah submit nih di di form yang sudah dilampirkan di sini. Nanti kita akan proses. Ini untuk customer, dan kalau misalnya mereka butuh untuk trial, kita akan lihat lagi gitu untuk kemungkinannya apakah ada opportunity atau enggak gitu, seperti itu ya gitu. Jadi tapi kalau customer request untuk sampel, kita bisa support itu kalau mereka mau touch and feel-nya gitu ya untuk barang ini dan lihat reflektifnya segala macam gitu. Itu sih nanti ini bisa saya share dan bisa rekan-rekan share juga ke customer-nya masing-masing. Itu sih tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk banner itu udah saya sosialisasiin sih Bu ke sales. Ya paling nanti kalau memang ada pertanyaan lanjutan atau apa ya itu nanti paling hubungi Pak Beni atau Mas Ogit ya. Iya, boleh banget Pak.
Itu Sorry, agak keluar dari ini kayaknya. Tadi di banner yang tadi itu barusan itu kan di baju atau jaketnya itu ya, itu kan ada kayak spotlight juga ya, nyala ya. iya Pak. Nah, itu apa tipenya itu? Itu yang kebetulan yang handle bukan divisi kita, jadi itu untuk PSD, personal safety, jadi mereka juga ada scotch light untuk di baju atau Baju apa ya. itu, iya betul. Oke, enggak. Itu aja pertanyaannya. So, Iya, thank you. siap. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, gimana Mas Ben? Mau ada yang disampaikan lagi atau Mas Ogi? Cukup Kalau- saya. Oke, kalau cukup dari saya juga cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di training ini. Nanti untuk next-nya semoga kita bisa kolaborasi lebih lancar lagi ke depannya. Nanti langsung hubungin Mas Benny, saya atau Mas Ogi langsung aja gitu kan. Ya, itu sih dari kita. Saya tutup deh meetingnya. Happy weekend buat semuanya. Happy weekend, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.